Kita patahkan stigma matematika itu tidak fun ya. Boleh. Lu nanya dan semua orang bisa matematika. Siap. Aku sebenarnya mau mulai dari ini nggak apa ya? Mana. Mungkin teman-teman di sini kita pas SMP, mungkin gini, banyak orang pas SD masih suka matematika gitu kan, masih ada angka-angkanya. Tapi pas SMP tiba-tiba muncul huruf. Orang suka kayak apa nih gitu. Ya kan, terus misalnya ada orang let's say A plus B gitu ya. A plus B ini nggak boleh karena beda huruf gitu. Tapi kalau misalnya ada A plus A, ini jadinya 2A gitu kan. Betul. Iya. Nah, ini banyak orang yang kayak pas aku tanyain kenapa kalau misalnya hurufnya sama itu boleh, kalau beda itu nggak boleh. Dulu aku juga pernah nanya ke guru aku dan mereka bilang kayak ya emang kayak gitu. Nah, ada beberapa orang kan yang mungkin nggak bisa masukin itu ke logikanya kan, nggak logik kayak jadinya akhirnya benci matematika gara-gara tiba-tiba ada huruf gitu. Huruf itu apa sebenarnya gitu kan? Nah, itu sih. Nah, jadi apa? Iya. Apa? Apa? Rokok ini. Ya gak tahu. Ya gak tahu kan ada di meja atau apa kan? Apa? Air putih. Oh, bukan rokok. Air putih sama air putih lagi. Sama teh. Oh, paham. Nah, Mana coba? Oke. Nah, misalnya aku punya air, Bang. Ya. Nah, 2 botol. Oke. Ya kan? Air. Kalau misalnya gue punya air putih satu lagi, sekarang air putihnya ada 2. dua air putih. Ya kan? Air putih sama air putih. Tapi kalau misalnya gue punya satu air putih dan satu teh, bisa gak gue tambahin? Enggak. Gak bisa kan? Gak bisa jadi 2 teh? Gak bisa kan? Enggak bisa. Jadi 2 air bisa gak? Enggak bisa. Gak bisa kan? 2 air. Maksudnya ini teh sama air, ya teh sama air gitu. Gak mungkin bisa dijumlahin. Nah misalnya gue tambahin lagi satu air. Kembung kan? jadinya. Mahal. air tambah teh. Gue bisa gabungin kali ini. Ini kan 2 air, 2 air dan tambah 1 1 teh. Nah jadi kalau gue tulis di papan, misalnya air tambah air gitu ya. Jadinya kan 2 air tadi ya. Betul. 2 air gitu kan. Tapi kalau misalnya air tambah teh, itu nggak bisa gitu kan. Enggak. Tapi kalau tambah air lagi, jadi ada 2 air dan 1 teh. Jadinya 2 air dan 1 teh. gitu kan. Nah ini kan kebayang kalau kayak gini. Iya. Kebayang nggak? Kebayang. Kebayang. Nah, kalau misalnya gue mau tulis di matematika, air kan panjang banget ya. Jadi udah, A aja. gua singkat A aja. A ini air. Teh ini teh misalnya. Jadi berarti A tambah A jadinya 2A. Karena A tambah A ya 2A. Tapi kalau A ditambah teh ini nggak bisa. Enggak bisa. Jadi sebenarnya si huruf ini melambangkan sesuatu, merepresentasikan sesuatu gitu. Nah kalau dijelasin kayak gini mungkin orang kayak lebih make sense. Oh iya ya gitu. Tapi kalau misalnya langsung kita mulai dari kayak gini nggak make sense. Kayak susah untuk dibayangin gitu. Apa itu? Oh berarti mungkin yang salah pendekatannya aja. Betul. Pendekatannya kepada siswa-siswa yang dulu bikin bosen adalah menjelaskan ini barusan ya. Benar. Kayak gitu. Iya. Misalnya nih, ya kan? Misalnya kalau di misalnya kita pas SD ya, kotak ditambah 3 sama dengan 6 gitu kan? Kita masih merasa itu gampang. Kotak ini 3 pasti. Ya kan? Karena 3 tambah 3 sama dengan 6. Yes. Gitu kan? 6 kurangi 3 Kalau aja. misalnya gini, 3 kali kotak tambah 3 sama dengan 6 gitu kan? Tadi kan Susah ya buat. Gak udah susah nih buat gue nih. Jangan bisa nih buat. Oke. Berarti itu challenge gue ya, buat bisa dikali 3 kali kotak sama dengan Misalnya 3 kali kotak tambah 3 sama dengan 6, ya kan? Misalnya kita tutupin dulu, misalnya kita lingkarin ya, 3 kali kotaknya. Gue lingkarin, jadi kan lingkaran tambah 3 sama dengan 6, bener gak? Iya. Lingkaran tambah 3 sama dengan 6, tadi lingkarannya berapa? 3 harusnya. Kasih 3. 1 kayaknya. Apa? Nah tadi kan kalau misalnya gini, oke coba ya. Kotak, jangan kotak lagi. Segitiga tambah 3 sama dengan 6, segitiga berapa? 3. 3, ya kan? Nah, kalau lingkaran tambah 3 sama dengan 6, lingkarannya 3 juga, ya kan? Berarti dalam sini tuh 3 ya? Yes. Jadi 3 dikali kotak itu sama dengan 3. 3. Nah, 3 dikali berapa sama dengan 3? 1. Kotaknya 1. Ya. Itu cara kerjainnya, bisa juga. Dipikirnya dari lingkaran ya, lihat. Bisa kayak gitu. Lebih make sense gitu kan. Nah, kotak ini ya, itu bisa diganti huruf. Jadi misalnya kayak 3A tambah 3 sama dengan 6 gitu misalnya. Berapakah A? Berarti ini misalnya kalau bingung ya, dikotakin dulu nih. Oh, kotak tambah 3 sama dengan 6, berarti kotak ini adalah 3. Dalamnya kotak apa? 3A. 3 dikali A sama dengan
3 artinya A-nya adalah 1. Oh. lebih make sense. Kalau punya cuma 3 tambah 3 sama dengan 6, A-nya berapa? Itu langsung kayak hahaha gitu. Itu dari pengalaman aku sih. Jadi ketika aku ngajarin kayak gini, murid-murid tuh lebih kayak Mudah dipahami. lebih mudah dipahami. Iya. Mantap, mantap. Penasaran, Jer? Siap. Cara lu ngajarin anak-anak SD yang belum pernah dapat logaritma sampai mereka paham tuh kayak gimana? Oke. Ah, ini logaritma nih. Oh, Coba lu ajarin kita ngerti kok anak SD bisa paham logaritma nih. Otak lu setara anak kelas 4 SD nih. Tisu basah sih tisu. Oke. Kok no? Ya. Sama aja sih. Tisu basah bisa. Tisu basah ada tisu basah. Tisu basah. Itu gara-gara apanya sih? Spidolnya? Kayaknya spidol ini. Spidolnya. Maaf ya. No, papan bawa sendiri ya. Iya, malah papan bau sendiri. Mau papan di mobil ya. Papan gila, Cok. Ini Bang. Jadi basah gak papannya ntar? Lap tisu lagi kali ya. Nanti taruh tisu lagi. Jadi ada beberapa materi yang jadi kayak yang aku pelajari, yang aku lihat ya di Indonesia itu banyak guru langsung ngajarin rumusnya. Rumusnya kayak gini pokoknya, rumusnya kayak gini. Oh iya benar. Dan aku pun dulu tuh bukan, aku dulu nggak ngerti digituin Bang. Makanya aku belajar sendiri dan ketika aku belajar sendiri, aku coba membahasakan ke bahasa yang mungkin dimengerti sama orang-orang. Gitu. Biar dipakai lagi, Be. TP saya. TP. Nama aslinya Teguh. Kalau ini kan buka aja. Tahun berapa? 99. Oh, sama. 91. Iya. Kayak ngajarin logaritma kayak Gue SD. bener-bener nggak ngerti, Jod. Belajar di SMA logaritma bener nggak ngerti, gue ngeblank. Oke. Nah ini seru. Coba nih. Ini challenge buat gua. Siap. Coba aku tes dulu ya. 2 logaritma 8 berapa? 2 logaritma 8. Nggak tahu, Jod. Nggak tahu. 2 logaritma 3. Benar. Mantap bro. Seru ya? Mantap, Bro. Mantap. Oke. Tapi 2 Oke. Sebelum masuk logaritma, ada materi yang kita perlu pelajari namanya eksponen. Nah, ya kan bahasanya susah ya. Aku bakal ngajarin kayak gini. Coba ya, 2 kali 2 berapa? 4. Sekarang bisa ya. Sekarang 2-nya misalnya ada 3. 2 kali 2 kali 2 lagi. 8. Iya. Kalau 2-nya ada 4 gimana? 16. Ya kan? Kalau 2-nya ada 100, 2-nya ada 100. kan panjang banget ya kalau tulis ya? Iya. Nah, kita mengenal namanya pangkat, Bang. Jadi pangkat nih, 2 pangkat 100 artinya ini 2 dikali 2 dikali 2 100 kali. terus sampai 100 kali. Sampai sini oke? Nah, Oke ya. Gimana chat? Aman? Aman, Chat. Ayo ke chat. Aman, Chat. Aman chat? Paham, Chat? Banyak 74.000 loh. Ayo ke chat. Aman. Oke. Kalau lihat chatnya nih, Rigo semuanya. Oke, sekarang aku mau tes Bang Arab deh ya. Gue kan kalau 2 pangkat 100 itu 2-nya ada 100 ya. Berarti 16 ini 2 pangkat berapa, Bang? Nggak tahu dia. Berapa? 4 karena 2-nya ada 4. Kalau yang ini berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nice. Nice. Easy kan? Pengen tampar rasanya, Cok. Pengen ku tampar rasanya. Enggak tahu kenapa kayak pengen nampol aja. Nah, easy kan? Easy Iya, ya. Ini anak SD juga sampai sini masih ngerti. Oh, gitu ya, Bang. Oke, 2 pangkat 3. Berarti kalau 2 pangkat 5 adalah 2-nya ada 5. gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau perkalian ada temennya, pembagian. Ya. Ya kan? Kalau penjumlahan ada temennya. Kurang. Nah, eksponen ini pangkat itu ada temennya namanya logaritma. Misalnya aku tanya ya, dari sini dulu ya misalnya. 2 pangkat berapa? Nah, ini agak panjang. Yang hasilnya adalah 8. 3. 3. Ya kan? 2 pangkat berapa yang hasil 8 itu 3. Karena kita tahu kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Coba ya, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4. Gitu ya. Coba ya. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25 gitu. 5. 2. 5 pangkat Gocek kan lu. 5 kali 5 kan 25. Iya. Berarti ini 2-nya 2. Nah, sebenarnya tulisan panjang ini, Ganti log aja. Bener banget. Bisa ganti. Jadi log, logaritma.
Jadi kalau ada 2, tapi biasanya tulisannya kecil. 2 log 8 itu hasilnya 3. Bisa dibaca apa? 2 pangkat berapa sama dengan 8? 3. Coba gua tes. 3 log 9. Berapa? 2. 3 log 9? 2. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Selamat, udah bisa jawab. Wis. Gue bisa logaritma cok. Akar kayak akar gitu. Akar beda, akar itu kan pangkat setengah sebenarnya. Oh iya, akar pangkat setengah. Kayak gitu. Ini oh. Ini dasarnya banget gitu. Jadi kalau dari sini kan 5 pangkat berapa sama dengan 25? Berarti kita tahu kalau 5 log 25 sama dengan 5 2. gitu. Pangkat berapa yang hasilnya ya? Pangkat Nah berapa ini hasilnya? kalau misalnya pakai definisi matematika di buku-buku atau di sekolah-sekolah biasanya kayak gini nih. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Nah dulu kalau lihat kayak gini, Apa? apa ya? What is this ya? What is this gitu. Tapi kalau dari story, dari cerita, oh kayak gitu ya. Nah sekarang kita lihat. Berarti kan kalau ada 2 log 8 sama dengan 3 artinya apa? 2 pangkat 3 sama dengan 8 kan? Iya. Yang ini di pangkat yang ini sama dengan yang ini. Iya. Sama kayak gitu. Ini di pangkat yang ini sama dengan ini. Iya. Tapi kalau kita belajar langsung dari sini, Pusing. Bingung. Pusing. Iya, benar. maksudnya. Karena lognya sendiri belum dijelasin. Nah, kalau kita dari awal udah pusing, Heeh. untuk belajar yang ke depan-depannya yang sifat-sifatnya logaritma itu kayak Makin it doesn't make sense, makin kayak pusing gitu. Makin stres. Kalau dari awalnya kita nggak ngerti gitu. Itu sih artinya. Penting kan? Penting. Aku boleh nanya nggak? Ini beda dari ini ya. Kan pernah nge-state soal Kalpataru. Kali bagi Kalpataru kali bagi tambah kurang. Kalbataru. Kalpataru. Iya. Kenapa dia takut Kalpataru ya? Bukan paling bersih lu ya. Paling bersih lu ya. Gokil lu. Penghargaan anjing. Ya, kali bagi tambah kurang Kalbataku. Itu kan banyaknya nggak tahu. Bisa jelasin nggak kenapa harus kali bagi tambah kurang secara yang harus digarap duluan? Itu perjanjian. Kesepakatan. Kesepakatan apa? Ya. Kesepakatan. Itu udah kontrak darah. Udah kontrak darah nggak? Iya, itu kesepakatan. Taruh lu. Iya udah kan udah kelar. Masih kau bahas aja. Orang nggak bisa salah. Pulang lagi deh anjing. Orang nggak bisa salah di sini. Gak tahu ya kenapa keluar Kalpataru. Dan kan itu selalu jadi perdebatan di kolom komentar gitu kan. Iya. 2 tambah 2 kali 3 hasilnya berapa gitu kan. Iya. Itu sebenarnya kesepakatan sih. Karena kalau nggak dibuat kesepakatan, nanti ada soal yang sama, Hasilnya bisa beda. bisa beda hasilnya. Bisa beda hasilnya. Oh, Iya, Dan sebenarnya matematika itu, Bang, ya, Iya. itu bahasa. betul. Matematika itu bahasa universal yang sangat membantu. Ya, mungkin fungsinya matematika itu apa? Adalah bahasa. Contohnya, dulu pas SD SMP kita belajar tentang keminikan garis, gradien, ya kan? gradien, ya. Kalau gradien 2 kayak gini, kalau gradiennya 3 lebih gini kan, gitu kan. Nah sekarang gua misalnya gua mau bikin rumah, gua bilang pokoknya miring ya, rumahnya segini. Orang yang nggak ngerti apa maksud gua nggak bisa mengkomunikasikan gitu. Tapi kalau gua ngomong gradiennya 2 ya, Bingung nih. orang di Amerika, arsiteknya di Amerika, arsiteknya di China, arsiteknya di Zimbabwe juga pasti tahu gradiennya 2 kayak segitu gitu. paham. Itu bahasa universal. Gitu. Kalau orang ini mikir Kalpataru apa? Tahu bang seberapa dia tolong gitu. Dia tuh lebih kemana? Lebih ke gradiennya 9 apa yang jeblok deh? Minus. Tolol. Apa coba Kalpataru apa? penghargaan untuk sebuah kota atau kabupaten dengan yang bersih lah, bukan seperti itu. Anda nggak tahu kenapa ada tiba-tiba takut. Aku mau kali bagi tambah kurang, kenapa keluar Kalpataru? Nggak tahu udah.